Dini. Waalaikumsalam, Pak Wi. Kami Angkatan 9 dari Kabupaten Mojokerto akan melakukan praktek kucing. Sebelum kami mempraktekkan praktek kucing, kami akan memperkenalkan diri. Kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Piip Sulaiman sebagai observer, dan sebelah kiri saya Sri Iswandari sebagai coach dan saya Adini Aprilia sebagai coach. Baiklah, selamat menyaksikan. Baik Bu Sri dan Bu Dini, sekarang kita akan praktek kucing. Sebelumnya saya akan beritahu indikatornya yang akan saya observasi sesuai dengan rubrik, yaitu terlihatnya alur data dari praktek kucing hari ini. Saya ingin bertanya ke Bu Sri sebagai coach bahwa kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan pada hari ini. Terima kasih Pak Wi. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama yaitu memberikan kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang betul. Bagus sekali. Jadi sesuai yang Ibu bilang tadi, ada 3 kompetensi ya. Kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini? Yang ingin saya kembangkan pada hari ini yaitu saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baiklah, praktek ini kita mulai ya. Silakan Bu Sri dan Bu Dini untuk melakukan kegiatan kucing. Silakan. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Dini. Gimana kabarnya Bu Sri hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dini. Bu Dini sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Dengar-dengar Bu Dini ada permasalahan yang dihadapi di kelas ya Bu ya? Iya Bu Sri. Jadi begini, anak-anak kelihatannya mulai malas Bu Sri dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan dalam mengerjakan tugas. Oh begitu ya Bu. Jadi apa keinginan Ibu dalam obrolan kita hari ini? Begini Bu, saya berharap dengan obrolan kita hari ini saya bisa menyelesaikan masalah siswa saya yang kelihatan mulai malas dan dalam belajar di kelas Bu. Menurut Bu Dini, apa yang menyebabkan anak menjadi malas dalam belajar di kelasnya Bu Dini tadi? Setelah saya pikir Bu, mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan murid saya itu malas dalam pembelajaran, yaitu yang pertama yang saya gunakan itu metode ceramah dan terlalu monoton. Jadinya anak itu bosan Bu. Saya terlalu dominan dalam bercerita dan tidak memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat dalam proses pembelajaran. Jadi begitu ya Bu Dini. Menurut Bu Dini, apa yang bisa membuat murid Bu Dini tadi bisa semangat lagi kalau belajar? Menurut saya sih Bu, kayaknya anak-anak ini kurang ingin proses pembelajarannya itu yang menyenangkan dan tidak monoton dan juga tidak membosankan, begitu Bu Sri. Saya setuju Bu Dini dengan apa yang Ibu Dini lakukan. Terus menerus Bu Dini upaya yang akan Bu Dini lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak harus monoton ya, dan juga tidak membosankan. Iya Bu, menurut saya seharusnya pembelajaran itu harus berpusat pada murid dan selalu diminta aktif dalam pembelajaran dan juga disisipkan SBK, begitu Bu. Serta pembelajarannya juga bisa dilakukan di luar kelas, tidak hanya di dalam kelas Bu, agar anak-anak itu mendapatkan suasana yang Lalu yang Bu Dini bilang tentang mengerjakan tugas juga malas, kira-kira apakah penyebabnya itu Bu Dini? kemungkinan ya Bu Sri, tugas yang saya berikan itu terlalu banyak
tanpa sumber belajar yang kurang menyenangkan. Iya. Kalau tahu sumber belajar apa yang digunakan dalam pembelajaran kelas 1? Yang biasa saya gunakan itu buku teks yang ada di kelas, Bu, sesuai dengan pelajaran tersebut. Kira-kira selain buku teks, apakah ada yang lain yang digunakan? Seharusnya banyak sih, Bu Sri. Misalnya YouTube, artikel, blog-blog, blogspot, dan juga dengan aplikasi yang banyak digemari anak-anak. Sekarang itu Bu, tahu tidak Bu apa itu, Bu Sri? Wah, apa ya Bu Dini ya? Aplikasi TikTok, Bu Sri. Oh ya ya ya, itu memang apa yang lagi viral ya sekarang ya Bu Dini ya. Apabila bisa memanfaatkan itu semua, apa mesti menyenangkan terus? Apa rencana Bu Dini ke depannya agar permasalahan ini bisa diselesaikan? Ini Bu Sri, agar anak-anak itu tidak malas, saya akan gunakan metode belajar yang beragam dan menyenangkan seperti YouTube, artikel, blog, dan terutama yang paling digemari anak-anak ya Bu. Sekarang itu kan TikTok yang paling digemari. Dan tugasnya akan saya berikan tidak terlalu banyak lagi dan menggunakan aplikasi Google Form. Jadinya anak itu lebih tertata dan menyenangkan anak. Luar biasa ya rencananya Bu Dini. Semoga berhasil ya Bu Dini ya. Terus apa keyakinan Bu Dini untuk melaksanakan hal tersebut? Saya akan meyakinkan diri saya sendiri untuk menggunakan metode belajar yang bervariasi sehingga murid-murid saya bisa lebih aktif dalam kegiatan belajar di kelas maupun di luar kelas di sini. Alhamdulillah, bagus sekali ya rencananya Bu Dini ya. Semoga berhasil sesuai dengan harapan yang ada di hatinya Bu Dini. Ya, amin Bu Sri. Terima kasih ya Bu Sri mau mendengarkan permasalahan saya. Semoga kita menjadi guru. Luar biasa percakapan kegiatan bagi kucing kali ini. Baik Bu Sri, ini ada. Baiklah, setelah saya lihat Ibu Sri sama Bu Dini praktek kucing, sungguh luar biasa. Ini saya ada pertanyaan buat Bu Sri selaku coach. Sebelumnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya dahulu. Dari hasil observasi tadi sungguh luar biasa dan sudah tampak alur ceritanya. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan tadi, menurut Ibu, indikator apa yang ingin Ibu kembangkan tadi? Baik Pak Git, yang sudah saya sudah memberikan pertanyaannya berbobot dan saya bisa menggali dari Kuci tentang permasalahannya dan Kuci juga bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, bisa ya. Untuk praktek kucing selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk rencana kedepannya yang ingin saya kembangkan itu saya ingin memberikan kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif bagi Kuci saya. Luar biasa Bu Sri ya. Ini untuk kegiatan kucing kali ini sungguh luar biasa. Sekian kegiatan kucing kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak tergerak.